Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil seorang tokoh seniman yang bernama William Hunt. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan daripada Roh yang Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yalah Bapa kami yang di surga, kami sangat bersuka cita, kami sangat bergembira karena kami boleh bertemu kembali di acara Renungan Siang GKI Cimahi. Biar renungan pada saat ini boleh mengajar kami, boleh mengingatkan kami, sehingga firman Tuhan boleh memberikan berkat buat kami semua. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 yang bunyinya seperti demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, William Hunt. Mungkin tidak banyak dari kita yang mengenal siapa William Hunt tersebut. Tapi kalau kita melihat hasil karyanya, mungkin banyak orang akan mengenalnya. Siapakah William Hunt itu? William Hunt adalah pelukis dari lukisan Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Banyak di antara kita yang sudah melihat lukisan tersebut, dan bahkan mungkin ada di antara kita yang punya replika lukisan tersebut. William Hunt, seorang seniman besar Inggris yang mengkhususkan diri untuk karya-karya religius. William Hunt membuat lukisan Tuhan Yesus mengetuk pintu itu antara tahun 1851 sampai 1853. Setelah menyelesaikan lukisan Tuhan Yesus mengetuk pintu itu, Hunt yang dikenal sebagai seniman yang santun dan rendah hati meminta kepada teman-teman seniman dan kritikus lukisan untuk memberikan masukan atas karyanya tersebut. Hal ini karena Hunt merasa tidak puas dengan hasil lukisannya itu yang bersumber dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 yang sudah kita baca bersama tadi. Namun tidak ada satu orang pun yang memberikan penilaian buruk atau memberikan kritik buruk atas karya Hunt tersebut. Bahkan mereka semua memuji hasil karya Hunt tersebut. Semua mengatakan bahwa lukisan Tuhan Yesus mengetuk pintu sudah sangat sempurna. Bapak Ibu sekalian, tapi Hunt tetap merasa tidak puas, sebab Hunt sangat ingin memberikan yang terbaik terhadap lukisan Tuhan Yesus ini. Kemudian Hunt meminta para seniman muda untuk mengkritisi lukisannya tersebut. Akhirnya ada seorang seniman muda yang menemukan hal aneh dari lukisan tersebut, yaitu pintu yang diketuk oleh Tuhan Yesus itu tidak mempunyai gagang pintu. Seniman muda itu memberikan pendapat bahwa semua pintu yang ada pasti punya gagang pintu, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang sepakat
bahwa kekurangan dari lukisan Han tersebut hanya pada pintu yang tidak mempunyai gagang pintu. Itu saja. Atas kritikan tersebut, Han memberikan penjelasan bahwa dirinya sengaja membuat pintu tanpa gagang. Penjelasan Han ini sangat mengejutkan banyak orang. Han menjelaskan bahwa lukisan Tuhan Yesus mengetuk pintu itu adalah sebuah lukisan reflektif. Pintu dalam lukisan itu hanya sebuah kiasan saja, bukan pintu yang sesungguhnya. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati semua orang, pintu hati kita semua. Pintu hati hanya bisa dibuka hanya dari dalam saja. Makanya dalam lukisan itu tidak membutuhkan gagang pintu di luar. Hanya kita yang bisa membuka pintu hati. Tentu pintu hati kita, bukan orang lain yang bisa membuka pintu hati kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap saat Tuhan Yesus selalu mengetuk pintu hati kita, agar Tuhan Yesus bisa masuk dan berada dalam hati kita. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita. Mungkin ya, Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Tapi seharusnya ketika Tuhan Yesus ada dalam hati kita, maka Tuhan Yesus akan menguasai hati dan pikiran kita. Bukan diri kita sendiri lagi yang menguasai diri kita, perasaan kita, hati kita. Ketika Tuhan Yesus menguasai hati dan pikiran kita, maka hidup kita akan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, dan hidup kita akan bahagia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka hati kita dan mari kita persilakan Tuhan Yesus masuk dan menguasai hidup kita. Sekali lagi, biarkan Tuhan Yesus masuk dan menguasai hati kita, maka kita akan selalu setia taat kepada Yesus dan kita akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.